dari Sekolah Filsafat Islam Asy'ari, juga guru bagi kami semua, yang kami hormati Prof. Aidul Fitrishiada Ashari, selaku narasumber kita pada pagi hari ini, dan juga seluruh tim dari Sekolah Filsafat Islam Asy'ari dan Bapak, Ibu, peserta. Jadi syukur kehadirat Allah karena hari ini kita dapat kembali melaksanakan Sekolah Filsafat Islam Asy'ari yang sudah dinanti-nantikan ya. Alhamdulillah sudah dari awal tahun kita membuka pendaftaran, dan hari ini insya Allah jalan dengan lancar, nanti kedepannya sampai dengan 5 pertemuan. Dan juga salawat salam kita sanjung agungan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia, sambil mungkin nanti kita berjalan untuk agenda hari ini. Itu bersama-sama mungkin untuk membuka kelas pertama ini kita mengucap lafal basmalah bersama-sama. Baik, semoga dengan dibacakannya basmalah kedepannya untuk beliau pertemuan dan seterusnya S5 dapat berjalan dengan lancar. Baik, selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan dari Prof. Musa Asy'ari. Jadi sebelum masuk ada Prof. Musa Asy'ari, disilakan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya banggakan Profesor Aidul Fitrishiada. Kita beruntung bisa beliau berkenan bersama-sama kita di forum Zoom ini. Selanjutnya saya ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya karena forum Zoom ini agak tertunda cukup lama. Mudah-mudahan itu tidak terulang lagi. Dan berikutnya, pada teman-teman semuanya yang saya cintai, dalam zaman yang pragmatik dan hedonis ini, rasanya belajar di mana-mana kita melihat bahwa arus deras pragmatisme dan hedonisme itu masuk dalam setiap kehidupan kita. Sehingga semua aspek kehidupan kita, rasanya kita perlu tembus sampai ke akar-akarnya, mengkritisi secara filsafat. Kita akan bicara politik dari seorang ahlinya, seorang yang berada di tengah-tengah kancah politik, dan sebenarnya apa yang sesungguhnya terjadi di balik peristiwa-peristiwa politik yang di medsos itu rasanya makin hari gitu. Karena itu saya kira perlu kita mencoba memahami lebih dalam mengenai perpolitikan kita ini. Jadi saya ingin supaya forum hari ini mengkritisi semua kehidupan politik kita. Akankah kehidupan politik itu rasanya sebuah pengantar yang saya ingin ajak teman-teman semuanya mengkritisi semua prospek, semua kehidupan kita dalam segala aspeknya. Jadi di sini filsafat membumi sesuai dengan realitas persoalan yang dihadapi oleh umat manusia dalam segala aspeknya. Hari ini kita bicara aspek politik. Karena itu forum kayak begini memang harus kita hidupkan untuk mengkritisi setiap problematik bangsa yang terasa buat orang seperti saya yang sudah kata teman-teman tuh, kata orang-orang sudah bau tanah. Zaman sudah berubah dengan zaman saya gitu. Jadi saya berharap masa depan Indonesia menjadi masa depan yang lebih baik dan perlu kita hidupkan terus berpikir filsafat haram tetapi sangat diperlukan dalam kehidupan zaman di saat apapun. Jadi itu sebuah pengantar dari saya sedikit saja karena saya tidak ingin mengambil waktu yang bersedia ini. Sekali lagi teman-teman semuanya yang belum saya sapa, yang tadi sudah saya sapa semuanya, mungkin ada yang belum saya Arifin Saleh tadi belum pernah saya sapa. Gimana Mas Muhtarifin? Wah keren lah penjenengan ini. Alhamdulillah. Saya dari Semarang, Semarang ya. Wah dekat kita lah kalau kita perang sepak bola boleh lah ya. Kita perhatian teman-teman semuanya dan mari kita sama-sama rawat dan jaga berpikir filsafat ini agar terus memberi landasan. Saya kira itu saja pengantar saya, Rara. Senang sekali saya bisa ketemu dengan teman-teman semuanya. Saya mohon maaf sebagai manusia yang tentu banyak salah. Saya kira kritis yang diperlukan buat bangsa ini ke depan. Izin, Prof. Aidul Fitrishiada, saya menghentikan sambutan sampai di sini. Saya takut kualat. Saya kira saya nggak mengerti kalau cuma melet. Saya kira itu saja, Rara, Mas Sudin ya, dan teman-teman yang lainnya. Ini terima kasih, selamat, salam sehat, dan jaya untuk bangsaku.
Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Profesor Asyari atas sambutan yang luar biasa. Cukup menggugah ya untuk kelas pertama kita hari ini sebelum masuk untuk materi. Baik, selanjutnya untuk diambil alih oleh moderator kita, yaitu Bapak Syaifuddin Zuhri, SAG MSI. Beliau selaku tim S5 juga, dan juga ketua dari ISBI Yogyakarta. Baik, kepada Bapak Syaifuddin Zuhri, monggo disilahkan untuk Baik, jalan. terima kasih Mbak Rara. Saya mengecek dulu apakah suara dan gambar saya cukup jelas diterima. Jelas, Pak. Alhamdulillah. Jelas, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih para terutama saya ucapkan yang terhormat kepada Profesor Dr. Musa Asyari selaku pembina dari Sekolah Filsafat Islam. Narasumber hari ini yang sudah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Dr. Aidil Fitri Siada, Azhari SHM Hum, dan yang kami hormati pula seluruh peserta dengan sabar telah menanti forum pada hari ini. Setidaknya lebih dari 2 bulan kita menanti-nanti forum yang kita tunggu ini, dan tibalah saatnya pada sebagaimana yang sudah diantarkan oleh pembina SPIMA tadi, sebetulnya mestinya tidak perlu saya ulang karena apa yang disampaikan oleh Prof. Musa hari ini. Sebagaimana yang kita tahu bahwa BITS 5 ini mengambil tema besar tentang arah politik bangsa yang mencerdaskan. Sebagaimana kita tahu atmosfer politik mendekatnya tahun politik, pemilu 2024 yang tidak lama lagi akan tiba. Di tengah-tengah seperti itu tentu ada untuk saling berkonsolidasi, dan ada satu fenomena yang perlu kita kritisi bersama, sekedar menegaskan ulang apa yang disampaikan oleh di tengah manuver-manuver politik itu ada satu hal yang kita patut persoalkan bersama, yaitu hilangnya etika politik dan juga sebagai negara koordinasi dari kepentingan-kepentingan politik. Nah, ini tentu saja sangat menarik kalau kita bahas dari perspektif filsafat, karena filsafat adalah ilmu pengetahuan peradaban modern semakin menjauh dari nurani kehidupan, maka filsafat sebagai ibu dipanggil kembali untuk mengingatkan. Telah hadir di hadapan kita Bapak Dokter, mungkin lebih singkatnya perlu kita sepakati kita panggil dengan Bapak Aidil ya. Bapak Dr. Aidil yang telah hadir di hadapan kita, tidak mungkin seluruh sisi yang begitu bagus ini, banyak sekali nanti memakan waktu. Intinya adalah Prof. Aidil ini berasal dari Tas Muhammadiyah Surakarta. Beliau lahir memang di Tasikmalaya, namun beliau sekarang sudah berdomisili di Surakarta, Sukoharjo. Jabatan dan pengalaman yang telah beliau prestasikan sebagai anggota Panwaslu, kemudian Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum UMS, kemudian memimpin jurnal dan lain sebagainya, dan beliau sekarang adalah sebagai dosen PNS di DPK Fakultas Hukum, program Doktor UMS, Ketua Program Magister Ilmu Hukum UMS 2005 sampai 2006, kemudian pernah menjabat Dekan Fakultas Hukum UMS 2006-2010, Republik Indonesia periode 2015-2018, anggota Komisi Yudisial periode 2015 sampai 20 dan staf berbagai karya publikasi telah beliau tulis dan sudah dipublikasikan di berbagai jurnal yang berreputasi. Demikian riwayat singkat dari dari Dr. Aidil. Nah, itulah sekedar pengenalan narasumber yang seperti bagaimana hakikat perilaku politik bangsa ini menghadapi tahun politik, mengapa etika politik semakin jauh, kemudian sebagai negara hukum, mengapa hukum belum menjadi ekonomi dan politik, dan bagaimana filsafat hukum menganalisis praktis politisasi hukum tersebut. Nah, Bapak narasumber, kita ada waktu untuk kita tata sekolah filsafat pagi hari ini. Kami sediakan waktu 45 sampai 60 menit untuk pemaparan awal, dan nanti akan disampaikan narasumber Bapak Aidil. Saya persilahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat ya. Yang saya hormati, ini guru saya sebenarnya dan termasuk idola juga karena lengkap ini. Akademisi, bisnismen, pejabat juga begitu. Jadi sangat lengkap mah yang berniaga itu ya Pak Musa. Terima kasih. Kemudian para peserta dan khususnya Pak Saifuddin ya, sebagai Pak Saifuddin ya sebagai moderator.
Saya sebenarnya agak ngeretek, Pak. Eh, saya dosen hukum tata negara, ya. Tidak spesifik dosen filsafat hukum, meskipun memang ada beberapa dosen filsafat gitu. Ya, Ya, yang dan aspeknya hukum tata negara. Tapi nanti kita coba bicara aspek politik secara di dalam diskusi, saya kira ya. Aspek hukum itu biasanya lebih normatif, artinya dari sisi eh, tidak empiris gitu ya. Ya, kita selalu berpikir bermula dari peraturan atau bermula dari dokumen. Saya langsung saja ya. Sebentar. Baik. Eh, Pertama, saya lupa juga untuk mengucapkan terima kasih ini atas undangannya ke Sekolah Filsafat Islam. Ini ada mungkin Pak Musa juga yang dulu mengembangkan, ada kita di prodi Doktor Ilmu Hukum itu mengembangkan filsafat ya. hukum profetik ya. Tetapi sampai sekarang masih belum begitu dibantu oleh Pak Musa juga untuk bicara itu ya. Karena teman-teman di Fakultas Hukum ketika bicara hukum profetik rasanya tidak sampai pada tujuan, pada substansi yang dikehendaki ya, menjelaskan secara panjang lebar karena sudah ada doktornya di sana. Ya. Nah, siapa? Pak Kli, Ya. Pak Kli Badiono. Nah, saya mulai karena ini saya kenal latar belakang Fakultas Hukum dan latar belakang hukum tata negara. Saya mulai dari sesuatu yang kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Saya kira ini sudah paham semua ya. Tapi saya ingin mencuplik kalimat perkataan Indonesia. Saya biasanya menyebut ini the first principle di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kalimatnya kami bangsa. Jadi pernyataan pertama itu adalah pernyataan kebangsaan. Nanya, ya. Pertama, proklamasi ini adalah teks yuridis pertama. Jadi sebelum sebelum ada yang lain, ya, penanda dari eksistensi negara didirikan sekaligus juga bangsa ditegaskan. Maka muncullah negara bangsa Indonesia. Dan kalimat pertamanya atau frase pertamanya itu dimulai dengan kami bangsa, bukan kami rasi kemerdekaan Amerika, we are the people. Kalau di Indonesia kami bangsa. Nah, konsep bangsa ini sebenarnya konsep yang berbeda dengan konsep rakyat, ya. Karena bangsa ini berkembang terutama dia terkait dengan pemikiran Jean-Jacques Rousseau, ya. Jadi Jean-Jacques Rousseau itu kalau coba kita baca buku-bukunya, dia bergerak dari people, dari rakyat, kemudian menjadi bangsa. Ke Indonesia itu berapa? Jawabannya mesti satu. Tapi kalau rakyat Indonesia berapa? Jawabannya mesti 270 juta. Jadi bangsa itu dia entitas. Bangsa itu satu entitas, itu punya kehendak yang sama. Punya general will, ya, punya kehendak yang sama. Volunteer general, ya, ada kehendak bersama, dan ini lalu di dalam kehidupan internasional menjadi unit yang itu didasarkan bukan pada jumlah rakyat, tapi pada bangsa. Maka di dunia internasional yang ada adalah United Nation, bukan United States. Kalau United States itu dia perhimpunan bangsa-bangsa. Dan konsekuensinya misalnya Indonesia yang 270 juta, suaranya satu, sama dengan Nauru, negara Nauru yang jumlahnya hanya 50.000. Dia sekarang sudah mencapai 1 miliar, tetapi jika di PBB suaranya tetap satu, sama dengan Singapura yang jumlah penduduknya tidak sampai 5 juta gitu. Yang kita kenal sebenarnya sebagai era, kalau dalam hukum internasional, sebagai pasca Westphalian Agreement. Ya. Jadi ada relasi yang disebut dengan relasi negara bangsa kemerdekaan. Maka muncullah prinsip kemerdekaan. Bagaimana kita memahami ini? Ya. Pertama kita lihat kebangsaan Indonesia dulu. Kalau kita lihat sejarahnya, kebangsaan Indonesia itu sebenarnya hasil dialektik dari Pirsa sudah banyak mengetahui. Dan saya mengaminkan pemikiran Bung Karno soal ini. Pada tahun 20-an dia menulis artikel yang judulnya kurang lebih sama. Islam, Marxisme, dan Nasionalisme. Lebih menukik tapi keliru kelihatannya. Jadi Islam, komunisme, dan nasionalisme. Islam, ya, jelas saya kira untuk penjelasannya, tentang ketuhanan, keadilan, kesederajatan, solidaritas sosial, satu yang saya kira sangat jelas warisan umat Islam kepada bangsa Indonesia, bukan cuma soal istilah asli bangsa Indonesia. Ada dua kata keadilan di dalam Pancasila, keadilan kemanusiaan yang adil dan beradab, dan keadilan sosial. Itu bukan konsep diambil dari Barat, tapi dari Arab atau setidaknya dari ajaran Islam. Kesederajatan dan solidaritas sosial, ya, dalam bentuk
zakat ya, dan dalam bentuk ya zakat, infak. Islam memang mewariskan nilai-nilai yang tidak sekedar nilai-nilai teologis tapi juga nilai-nilai sosial. Kemudian Marxisme ini melahirkan kesadaran kelas dan nilai-nilai keadilan sosial. Ya, saya kira jelas ya. Tolong di Ya, ini siapa ini? Ya, mungkin operator Mbak Rara untuk selain narasumber untuk di-mute. Baik. Kalau kita membaca pikiran-pikiran para pendiri negara, pengaruh Marxisme tidak bisa dihindari. Ya. Bahkan salah satu itu Tan Malaka, dia sangat berpengaruh pada pemikiran-pemikiran para pendiri negara. Salah satu misalnya yang sangat warisannya dari Tan Malaka itu adalah soal majelis permusyawaratan rakyat. Ya. Jadi bahkan katasan rakyat itu berasal dari pemikiran Tan Malaka dalam tulisan Naruto The Republic tahun 25 ya. Tahun 25, dan dia menulis tentang model National Assembly seperti di Prancis. Jadi dia mewakili unsur-unsur bangsa. Jadi bukan model Amerika yang bersifat woman one vote, one person one vote, tapi dia mengacu pada unsur-unsur bangsa. Nah, lalu nasionalisme saya kira jelas ini muncul terutama kalau dalam sejarah sebenarnya muncul setelah ya. Lalu muncullah PNI yang dimotori oleh Bung Karno. Nilai-nilai yang dikembangkan adalah nilai-nilai tradisi yang dipandang sebagai keluhuran budaya bangsa Indonesia. Ini secara teoretik sebenarnya kita sering mengacu kembang di Eropa pada saat Renaissance atau Aufklärung gitu, yang melihat bahwa tradisi asli ya, Eropa itu harus kembali ke tradisi asli, bukan Kristen. Maka Kristen ditinggalkan, kembali ke tradisi Yunani Romawi yang bersifat logis gitu. Dan dari situlah lalu terjadi akselerasi yang luar biasa dalam model pemikiran dogmatik Kristen ya, dan kembali kepada pemikiran asli Yunani dan Romawi yang sangat logis. Nah, ini juga lalu berkembang menjadi model-model adopsi itu model nasionalisme Jerman. Jadi di dalam perkembangan di dalam studi hukum internasional itu biasanya kita membagi Westphalia Agreement ya. Jadi pasca perjanjian Westphalia tahun 1648 yang mengakhiri perang antara Spanyol dan Portugis selama 60 tahun. Perang Eropa selama 60 tahun, dan salah satu memisahkan urusan agama dan urusan politik. Lebih tepat sebenarnya urusan gereja dan urusan raja. Nah, ini yang pertama. Kemudian lahir yang kedua, nasionalisme mode Jerman ya, di daerah Eropa Tengah sebenarnya, yang melihat bahwa nasionalisme itu diideologisasikan. Nah, Jerman itu dia kembali kepada dan menyatukan 16 negara, 16 republik, 16 kerajaan. Maka muncullah Jerman Raya yang kita tahu ini menjadi problematik karena menjadi doktrin Jerman di atas segalanya. Maksudnya sebenarnya Jerman di atas 16 kerajaan di Jerman Raya itu. Nah, yang ketiga ada nasionalisme postkolonial, kolonial. Jadi nasionalisme yang muncul karena proses kolonialisme dan melahirkan kesadaran nasional. Nah, yang terakhir adalah nasionalisme pasca boleh dikatakan pasca otoritarian atau mungkin pasca komunis, pasca bubarnya Uni Soviet, atau tetangga kita Timor Leste, dia memerdekakan diri karena setelah bubarnya komunisme. Abad ke-20-an kita lebih banyak mengadopsi model nasionalisme Jerman. Nah, nasionalisme Jerman itu kembali pada tradisi ya. Pada tradisi Jerman. Ini kalau di dalam studi filsafat hukum biasanya kita membedakan antara kalau Prancis itu universalis, kalau Jerman itu nasionalis gitu. Jadi kalau Prancis mengatakan bahwa hukum mereka itu berlaku untuk seluruh manusia, dan itu diberlakukan di Indonesia. Tetapi kalau Jerman mengatakan tidak, hukum itu harus berbasis pada kesadaran sosial, pada kesadaran sejarah. Maka muncullah istilah Folkgeist ya. Para ahli hukum yang menggunakan istilah Folkgeist ini untuk mengkaji nilai-nilai hukum Indonesia. Maka lahirlah hukum adat gitu. Sayangnya hukum Islam sering tidak dipandang sebagai bagian dari Folkgeist. Jadi malah hukum adat. Baik. Nah, kemudian kalau kita lihat merupakan paham pertama yang pengaruh pembentukan identitas kebangsaan melalui peran para ulama ya, dan diperkuat oleh organisasi Islam, baik ormas maupun partai politik pada saat itu. Nah, kolektif oleh ajaran Islam. Marxisme di Indonesia tidak bisa lepas dari Islam, bahkan lahir dari organisasi Islam yaitu SI. Ya. Nasionalisme juga demikian, Bung Karno dipengaruhi oleh Islam juga. Gitu. Dan dia tidak tetap dipengaruhi oleh ajaran Islam sebagai ideologi tempatan, jadi ideologi lokal lah begitu. Sehingga muncul konflik dan nasionalisme itu di Indonesia tidak bisa lepas dari Islam. Selalu saja melihat
Islam itu sebagai kompetitor, tapi juga sebagai sumber legitimasi. Jadi bisa dilihat kontestasi politik kita melihat, taruhlah ya, sosok Anies gitu. Dia disebut sebagai keturunan Yaman satu sisi. Tapi di sisi lain pesantren ya, di para ulama gitu. Jadi eh, Islam itu kemudian diposisikan sebagai domestik, kekuatan domestik, bukan kekuatan ya, Islam Arab, Islam dan seterusnya. Dan Marxisme juga saya kira tidak, Marxisme tidak bisa lepas dari Islam. Eh, beberapa di Solo dulu ada Kiai Misbah ya, yang terkenal dengan maaf, Islam itu bisa dekat dengan Marxisme. Atau misalnya H.S. Cokro Aminoto pernah menulis buku Sosialisme Islam yang isinya kurang lebih mengatakan iman ditambah iman. Saya kira dalam nada yang sama Muhammad Iqbal juga mengatakan begitu. Islam is Bolshevik plus God. Gitu. Jadi tidak bisa lepas dari kedua. Dan puisi-puisi Muhammad Iqbal itu dia setengah mengagumi Bolshevisme, jadi komunisme gitu. Meskipun dia mengatakan ada kekeliruan dalam konsep teologis. Baik. Nah, yang menarik bahwa pembentukan identitas kebangsaan itu bagian dari proses kolonial dan menjadi sistem nasional. Tetapi bagi umat Islam, pembentukan tersebut bukan saja proses dari menjadi sebuah negara bangsa, tapi dari sistem negara sekuler Islam. Maka muncul sila pertama, ya, ketuhanan yang Maha Esa, kemudian pasal 29, nanti akan saya jelaskan bagaimana Bung Karno juga sangat berperan, termasuk di dalam pembentukan peradilan agama. Nah, itu yang pertama, saya sudah mengatakan ada dua dimensi, ada dua aspek dalam proklamasi itu, ada kebangsaan dan ada kemerdekaan. Nah, kemerdekaan Indonesia itu lahir dari keyakinan pada saat itu sudah diatur di dalam Konvensi Montevideo tahun 1933. Jadi kita menggunakan kesempatan untuk memanfaatkan instrumen internasional, instrumen hukum internasional. Sudah minggu ini, seingat saya, atau minggu kemarin Parlemen Belanda sudah mengakui kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 45. Karena sebelumnya mereka mengakuinya tanggal 27 Desember 49. Lalu lahirlah negara bangsa yang berwatak postkolonial. Nah, jadi watak Indonesia itu dia menghilangkan negara bangsa Indonesia itu bukan saja sebuah negara modern, tapi dia ingin menghapus sistem. Kadangkala cara menghapus Indonesia, cara dekolonisasi Indonesia itu dalam tanda kutip brutal. Ya. Ambil contoh misalnya nasionalisasi sebuah bank swasta yang memiliki wewenang membuat mata uang gulden Belanda. Gitu. Nah, tahun 50-an para pendiri negara kita berdaulat tetapi menggunakan mata uang gulden yang dicetak oleh bank swasta Belanda. Gitu. Nah, model percetakan uang oleh bank swasta, mata uang Federal Reserve Amerika. Pada tahun 1913, saya ingat betul tanggalnya 23 Desember, 2 hari sebelum Natal, ya, kewenangan membuat uang itu kepada bank swasta, yaitu Federal Reserve. Ya. Sehingga sampai sekarang Amerika itu utangnya paling besar di dunia, ya, 24.000 triliun seingat saya. Ya, karak sebenarnya. Nah, di Indonesia, The Java Bank ini dinasionalisasi dengan cara dia mengundang para pemegang saham untuk mendaftar, untuk melaporkan, dan sehingga saya ada 87 atau 89% yang melaporkan, sisanya hangus. Nah, setelah diambil oleh negara Indonesia, pemerintah Indonesia, lalu The Java Bank ini diubah menjadi Bank Indonesia, orang-orang Belandanya diusir. Ya. Diusir, kira para pendiri negara kita tuh bukan hukumnya dulu, tindakannya dulu, baru diikuti hukum gitu. Ya ini ada disertasi di Belanda mengatakan ini sangat brutal sebenarnya. Ya, dan di tingkat internasional proses dekolonisasi ini menang, terutama karena peran Bapak Profesor Mohtar Kusumaatmadja sebagai pengacara melahirkan kedaulatan negara bangsa di Indonesia, di dunia internasional. Tapi secara internal, kemerdekaan itu melahirkan kebebasan dan kehidupan kebangsaan. Nah, kalau kita coba runtutkan seperti kemerdekaan mendorong kedaulatan negara bangsa di tingkat internasional, lalu mendorong kebebasan internal, kebebasan warga negara, dan lahirlah kedaulatan rakyat. Nah, kebebasan sendiri ada dua sebenarnya di tingkat positif. Ini konsep sebenarnya, saya agak lupa konsep di dalam hak asasi manusia ya. Kebebasan negatif itu maknanya freedom from, yang melahirkan hak sipil dan politik, civil and political rights. Sementara kebebasan positif itu freedom for. Kalau freedom from itu intinya sebenarnya setiap orang ya itu harus lepas dari segala macam tekanan, intimidasi, pengaruh ya. Ketika kita melaksanakan hak-hak sipil, misalnya menikah, itu negara tidak boleh turut campur. Dengan siapa kita menikah berapa kali ya, kecuali memang ada aturan undang-undang batasi 4 gitu. Kemudian Anda pergi kemana atau
mau kemana itu tidak boleh diatur, tidak boleh dicampuri. Demikian juga dalam politik. Dalam pemilu mau milih si A, mau milih si B, partai A, partai B, negara tidak boleh turut campur. Sebaliknya, ini hak untuk memperoleh kesempatan yang sama di dalam uh, kehidupan, di dalam menikmati kehidupan gitu, secara layak. Negara malah turut campur, misalnya memperoleh pendidikan yang layak. Tetapi pertanyaannya, apakah setiap orang bisa memperoleh pendidikan yang layak? Pasti tidak bisa, karena ada yang bisa membayar dan ada yang hafiz jauh. Ya, teman-teman saya dulu uh, tidak bisa melanjutkan ke SMP karena jauh gitu. Dulu karena saya tinggal di Tasik dulu, ada yang tidak bisa melanjutkan karena alasannya jauh saja. Gitu. Kalau uang negara turut campur misalnya dengan membebaskan biaya sekolah, dengan mendirikan bangunan sekolah dan seterusnya. Jadi posisinya justru turut campur. Tidak semua orang bisa memperoleh kesehatan yang baik. Maka negara turut campur diantaranya misalnya dengan BPJS dan menciptakan jaringan kesehatan ya. Melalui proses dua macam demokrasi, yaitu demokrasi politik dan demokrasi sosial. Nah, kalau kita coba lihat sebenarnya yang berjalan di Indonesia sekarang adalah demokrasi politik sangat kuat dibandingkan demokrasi bulan Juni, ya, masih bulan Juni. Membaca pidato Bung Karno, dia mengkritik semata-mata demokrasi politik. Jika negara semata-mata mempraktekkan demokrasi politik, manusia atas manusia yang lain. Jadi melihat demokrasi politik itu adalah liberal. Ya. Maka Bung Karno mengusulkan yang sekarang dikenal sebagai demokrasi sosial atau demokrasi ekonomi, ekonomi sedemokratis, demokrasi. Ya. Dan nah sayangnya memang uh, setelah amandemen, ya kita lebih banyak fokus di pemilu. Pemilu tuh banyak sekali sengketanya di baik kita supaya mempercepat ya. Nah, dari dua dimensi kedaulatan dan kebebasan ini kita tahu sudah dirumuskan tujuannya. Ya. Tujuan pertamanya melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah bangsa ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pertanyaannya, apakah sudah tercapai? Gitu. Nah, kalau kita coba lihat data seperti ini kurang lebih, kita harus mengakui kalau untuk tujuan ikut menciptakan ketertiban karena di tingkat ASEAN atau ASEAN adalah kawasan yang paling stabil dalam jangka waktu 40 tahun terakhir ini. Saya kira dibandingkan dengan Asia Selatan ya seperti Afghanistan, Pakistan, India, Bangladesh, lalu Asia itu ketegangannya luar biasa. Di Amerika Latin, ya. Kemudian daerah Eropa sekarang semuanya penuh dengan konflik. Ya. Tapi daerah kawasan Asia Tenggara ini relatif meskipun sekarang sudah mulai agak terganggu dengan ambisi Cina untuk mengembangkan dominasinya di tingkat Asia, di tingkat Pasifik. Tapi relatif semuanya tumbuh gitu dan terakhir kita 5,3 tahun 2008 nih. Jadi untuk apa? Untuk uh, tujuan ikut menciptakan ketertiban dunia sebenarnya harus diakui tercapai. Ya. Tapi problemnya, nah kedua Indonesia ini menarik ya. Saya mengambil data dari Rule of Law Index tahun 2022. Ternyata Indonesia ini dari sisi keamanan itu termasuk tinggi. Misalnya sampai 0,85, artinya dari 100 kita tinggi dari ya 100 itu tinggi sekali. Memang harus diakui kejahatan di Indonesia tidak meluas dalam artian kejahatan ada itu sebagai isu, tetapi tidak berhasil dikontrol ya. Nah, ini akan lain misalnya di negara-negara dengan tingkat kejahatan yang luar biasa ya, yang tidak terkontrol sama sekali. Bahkan di Amerika sekarang nyaris tidak terkontrol. Konflik di kita juga terbatas. Ya hanya di beberapa titik lah. Barangkali sekarang hanya tinggal di Papua saja. Dulu kita civil konflik sipilnya ada di Aceh, tapi sekarang barangkali tinggal di Pis yang sangat luas. Kalau kita petakan di Eropa itu mulai di London sampai Istanbul, maka relatif kita ini aman. Ya. Bapak, Ibu, Mbak-mbak itu bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari, mau sekolah kita pergi ke sekolah itu tanpa perlu khawatir. Ya. Jadi ini menunjukkan sebenarnya dari sisi penegakan hukum di bidang ketertiban, keamanan, dua tujuan itu relatif tercapai. Tapi persoalan yang ketiga ini, soal kesejahteraan. Dari sisi pertumbuhan, ya saya mencatat ini dari Badan Statistik 5% sekarang 5,31%. Tahun 21 memang ambruk ya sampai bahkan tahun 20 juga ambruk karena pandemi, tapi kurang lebih 5,31. Ada perang Rusia Ukraina dan masih ada beban pandemi. Jadi kita sebenarnya sekarang makan tabungan pada umumnya ya. PHK juga banyak ya laporan di pengadilan yang apa pengadilan PHI itu banyak sekali. Aset itu luar biasa. Proporsi kepemilikan aset 10%, kelas atas itu 61,31%. Nah, yang bawah itu hanya 4,48%. Jadi senjangnya luar biasa. Kesejahteraan belum tercapai. Jadi pertumbuhan itu hanya bisa dirasakan oleh kelas atas saja. Kelas bawah tidak menikmati pertumbuhan. Data lain
yang tidak terungkap di sini soal industrialisasi. Tahun 2022 ini 38%. Saya ingat industri itu karena memang ada industri baja di mana di Klaten itu. Itu 18,38% itu lebih menjadi presiden kurang lebih 22%. Dan lebih buruk lagi dibandingkan ketika Pak Harto menjadi presiden 30%. Maksudnya itu terkait dengan sumbangan manufaktur ya, termasuk baja ya, terhadap PDB. Banyak pengangguran pada dasarnya ya, lapangan kerja tidak tercipta. Nah, situasi ini buruk sebenarnya kalau kita lihat dari sisi ekonomi ya. Lalu datanya tahun 2023 kualitas pendidikan kita merosot menjadi ke 67. Dan kalau kita baca PISA tahun 2018 ya, kita buruk ya, naik sedikit gitu, tapi itu dan apa satu lagi membaca kita tuh sangat rendah ya. Sangat rendah gitu. Jadi ya tapi kita bahagia itu masalahnya. Jadi negara bahagia karena butuh. Nah, oke. Nah, maka pertanyaannya apa? Kalau kita coba petakan, kebangsaan itu melahirkan nation building, kemerdekaan itu melahirkan state building. Ini dua isu yang berkembang sekarang ini. Ya. Kebangsaan itu melahirkan pembangunan bangsa, tapi kemerdekaan Indonesia itu melahirkan negara bangsa Indonesia harusnya mendorong state building. Nah, dalam praktek kadang-kala seharusnya memang saling bersama praktek seringkali justru bertentangan satu sama lain. Nanti akan saya lihatkan datanya. Nah, sekarang kita lihat nation building. Nation building itu ini terutama di awal kemerdekaan kita memiliki kesatuan perasaan sebagai bangsa. Masih banyak yang merasa bahwa bukan bangsa Indonesia dan susah. Kita kan dimerdekakan tuh atas nama ya, bukan. Kalau di Fakultas Hukum memang siapa yang memberikan mandat ke Pak Bung Karno kan gitu dan Bung Hatta itu. Tapi di situ nah dan Bung Karno menjadikan agenda utama pada masa demokrasi terpimpin. Masalahnya adalah ketika kita membangun bangsa itu harus mengacu pada Pak Harto dan Bung Karno itu preferensinya pada budaya Jawa yang bercorak konsentris. Jadi terutama Pak Harto ya. Kajian-kajian antropologis misalnya di Solo ya. Kalau bicara negara itu kan sebenarnya yang dimaksud negara itu bukan satu entitas wilayah ya. Tetapi negara itu pusat kekuasaan. Itu maksudnya ke keraton. Nah, di sekitar keraton itu namanya Negorogung gitu ya. Nah, di luar itu namanya Monconegoro. Jadi Kartosuro ini sebenarnya Monconegoro dari Surakarta. Klaten sudah mancanegara udah makin jauh itu. Makin jauh makin tidak beradab posisinya. Tanah Sabrang. Nah, jadi konsentris. Maka ada dari Medan itu mengatakan ketika orang Jawa bicara negara, orang Sumatera memaknainya lain. Orang Jawa memaknainya konsentris, orang Sumatera nggak ketemu dan sering tanpa terasa menjadi konflik kultural. Nah, Orde Lama itu mengacu pada konsep demokrasi terpimpin yang sentralistik, saya kira jelas ya. Tapi Orde Baru juga mengacu lebih spesifik pada negara integralistik, negara yang dari Supomo yang berwatak totaliter. Negara integralistik ini, saya pernah menulis dan saya pernah sampai kenal di mana di Istanbul tentang negara integralistik ini. Ini menarik sebenarnya. Ini kan berasal dari pemikiran Wahdatul Wujud Al-Halaj atau siapa di kita Siti Jenar ya. Sebentar, ini ada noise operator, tolong dikendalikan. Ya. Jadi Siti Jenar Wahdatul Wujud ini. Kemudian di Supomo itu diterjemahkan sebagai pola relasi antara ada rakyat dan rakyat itu mengabdi sepenuhnya atau bagian dari negara. Sehingga rakyat itu tidak ada, yang ada adalah negara. Jadi situ menyatu ke dalam negara ya. Tapi sebenarnya ada penafsiran lain. Raden Mas Said. Dia Raden Mas Said ini dalam sejarah dia itu berperang dengan VOC dengan company tahun 1740 sampai 1756, jadi 16 tahun. Dia berperang dengan VOC dalam 250 kali pertempuran, sampai hafal. Kewolo Gusti ini dengan konsep salah satunya misalnya TGTB. Mukti Siji, Mukti KB, Makti Siji, Mati KB. Jadi ada memang kesatuan antara prajurit dan prajurit ya, ke rakyat gitu ya. Maka ketika Mangkunegoro I menjadi raja, dia adalah orang pertama yang datang ke Sadi. Nah, di situ dia berbeda dengan Supomo di mana rakyat harus menyatu ke dalam negara, malah sebaliknya negara harus menyatu pada rakyat. Jadi
konsep ini bisa dimaknai berbeda. Wilayah Mangkunegaran misalnya, lalu muncullah model yang sangat modern sebenarnya, ya. Model negara kesejahteraan di mana kalau panen, misalnya panen sebagian dibeli oleh kerajaan, oleh Mangkunegaran untuk disimpan sebagai cadangan. Nah, pada saat paceklik kemudian didistribusikan kepada rakyat. Nah, sehingga konsep konsep negara integralistik dari Supomo ini meskipun berasal dari konsep wahdatul wujud gitu, manunggaling kawal gusti, tapi bisa berbeda praktek dari ini, yaitu sistem politik yang otoriter, pembangunan pusat Pulau Jawa, dan praktek KKN di elit kekuasaan. Nah, bagaimana sekarang ini ya? Sekarang ini kita menghadapi abad ke-21 ditandai oleh tadi kita muncul kesadaran bahwa banyak negara gagal yang disebabkan karena gagal membangun institusi negara. Ya. Negara Timur Tengah, negara di Timur Tengah, kemudian di Asia Selatan, Francis Fukuyama itu di Eropa Tengah, gitu, termasuk Amerika Latin, itu gagal membangun institusi negara. Tetapi mereka bergelut dengan identitas kebangsaan, gitu. Membangun pemerintahan, membangun institusi negara. Dan membangun institusi negara adalah membangun pemerintahan yang kuat, bersih, dan efektif. Pertama dengan birokrasi yang kompeten dan efisien. Ya. Nah, mungkin tidak banyak yang kita tuh baru muncul tahun 2014 di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014. Ya. Jadi ini jauh tertinggal dibanding misalnya dengan negara tetangga kita seperti Malaysia dan Singapura. Kemudian peradilan yang mandiri dan berintegritas. Ini relatif, tetapi integritasnya tidak. Jadi kadang kemandirian tuh menjadikan pengadilan tuh seperti jadi seperti tidak tersentuh gitu ya. Tidak tersentuh oleh realitas dan tidak memahami realitas. Kemudian badan perwakilan demokratis dan memang terutama karena desain undang-undang dasar kita itu menempatkan partai politik sebagai lembaga yang utama. Kalau ayat keberapa itu ketiga seingat saya yang mengatakan bahwa peserta pemilihan anggota DPR dan DPRD adalah partai politik gitu. Nah, ketekan ke teman-teman pengkajian MPR, seharusnya undang-undang dasar tidak menyebutkan lembaga partai politik. Karena partai politik itu bukan lembaga negara, dia adalah hak asasi manusia. Tapi dia menjadi bagian dari membentuk oligarki baru. Ya. Dan itu sebenarnya hal yang wajar karena ketika sebuah organisasi politik terbentuk, maka muncullah fenomena hukum besi oligarkis gitu, yang menguasai kekuasaan dan memiliki daya jangkau terhadap penguasaan sumber daya ekonomi. Demikian juga dalam pemilihan presiden. Ini menjadi isu besar dan sekali gugatan ke Mahkamah Konstitusi tentang presidensial threshold, ya, supaya 20% presiden threshold itu dihapuskan. Kenapa? Karena calon presiden itu diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Jadi sekali lagi partai politik, bukan rakyat, tapi dia partai politik. Ya. Nah, oligarki juga. Sehingga yang kita lihat sebenarnya kalau kita bicara tentang calon yang muncul sekarang ini, bukan calon, bakal calon ya. Bakal calon ya Anies, kemudian Prabowo, siapa? Ganjar, itu semuanya. Ya. Jadi kalau ditanya apakah tiga-tiganya bisa kalau terpilih misalnya akan bisa membersihkan melawan oligarki, diusulkan oleh oligarki partai. Nah, reformasi pada akhir abad ke-20 di kita ya, di Indonesia ini maksudnya reformasi terutama melalui agenda pemerintahan bersih dan pribawa. Muncul istilah pemberantasan KKN dan seterusnya lah. Luar biasa ya. Berdiri KPK, ada lembaga ombudsman ya. Tapi di awal abad ke-21 muncul problem terorisme yang kemudian melahirkan perang baru melawan terorisme, war against terrorism. Ya, kita menjadi setback lagi, tidak fokus kepada membangun negara, tapi bagaimana kembali ke soal persoalan-persoalan identitas gitu. Yang muncul kan soal bagaimana menghadapan dengan kepentingan negara. Ya. Akhirnya muncul seperti seolah-olah ini Indonesia melawan Islam dan seterusnya. Sehingga kembali lagi pada persoalan-persoalan ini data lengkap yang tadi. Ya. Bagaimana dari 8 faktor dari rule of law, ini tahun 2002, data tahun 2002, untuk constraint government powers, pembatasan kurang lebih ya, pembatasan dari bukan pembatasan kekuasaan pemerintah. Kita lihat korupsi, kemudian open government ya, 55, penghargaan terhadap hak-hak asasi itu 50, penegakan peraturan 57, pengadilan sipil 47, pengadilan kriminal lebih rendah lagi 3 step adalah order and security. Maknanya adalah kalau negara itu tidak punya perhatian terhadap masalah korupsi, tidak punya perhatian terhadap pemerintahan, tidak punya perhatian terhadap civil justice, terhadap criminal justice gitu. Dan itu menunjukkan bahwa negara tidak membangun negara, tidak melakukan state building. Negara sedang
berupaya untuk tadi itu menegakkan, membangun bangsa. Misalnya BPIP ya kayak begitu. Itu bangsa lagi gitu, bukan sementara BPIP dibentuk tapi sisi lain KPK dikerdilkan gitu ya. Pembangun bangsa tidak muncul gitu. Nah, saya ingin mengutip dari Francis Fukuyama ya, dari Political Order and Political Decay. Dia mengatakan untuk state building itu kita bisa mengacu pada 5 negara Asia. Pertama, Cina, Jepang, dan Korea Selatan. Mengapa dia bisa berkembang dengan state building? Ternyata mereka basisnya itu bukan basis modernitas, tapi tradisi filsafat 100 tahun sebelum Yesus lahir. Konghucu atau Konfusianisme itu sudah menekankan pentingnya pendidikan ya, untuk di kekaisaran. Dan itu bertahan sampai kemudian zaman era Mao dihancurkan, tapi ketika Deng Xiaoping berkuasa diaktifkan kembali sehingga ada istilah inventing the Chinese state gitu. Jadi justru kembali ke Konfusianisme. Kita tidak akan menemukan kembali komunisme dalam bentuk yang terbaik di Cina. Filsafat Konfusianisme. Kata ininya kan Konfusianisme itu menekankan pada ketertiban, pada keteraturan, pada tata krama, dan untuk menjadikan yang baik supaya dia punya kompetensi. Nah, maka lahirlah itu. Di Cina itu ada dua pemikiran tentang hukum yang disebut dengan Li dan Fa. Ya. Kalau Li itu etika, hanya bisa muncul melalui pendidikan. Tapi kalau Fa itu penegak hukum, itu dia lebih pada paksaan. Sehingga di hukum di Cina itu disebut Fa Li dalam satu. Nah, etikanya itu melalui Konghucu, Fa-nya itu melalui otoritas negara. Dan itu berpengaruh Cina kepada Jepang, berpengaruh kepada Korea Selatan. Ya. Kepada Jepang saya kira sangat jelas mode Jerman pada tahun 1748 dalam bentuk birokrasi yang kuat gitu. Sehingga kita bisa melihat Jepang itu birokrasinya luar biasa. Di Jepang pada dibunuh Shinzo Abe. Ada yang cuma 60 hari, 2 bulan, 1 tahun, rata-rata 2 tahun gitu. Tapi tidak berpengaruh terhadap pemerintahan karena birokrasinya sudah kuat, sudah solid. Siapapun pemerintahan dia berjalan negara itu. Nah, dan sekarang kita melihat Korea Selatan ya, ibu ya, opa, drakor, kemudian idola anak muda dengan BTS, dengan Blackpink segala macam itu kan sebenarnya produk dari filsafat Konfusianisme di 3 negara ini. Nah, sementara Malaysia dan Singapura menariknya, menurut Francis Fukuyama, dia mewarisi birokrasi Inggris. Jadi kalau kita lihat kemerdekaan Malaysia, itu sebenarnya kan Malaysia menghadapi ancaman dari Partai Komunis Malaysia waktu itu. Langkah pragmatisnya Inggris menyerahkan kekuasaan kepada para raja sehingga Partai Komunis Malaysia ini kehilangan Komunis Malaysia dan itu membuat Bung Karno marah sebenarnya. Lalu Inggris tetap bercokol di Malaysia sampai akhirnya tahun 67 muncul kebijakan mendahulukan Melayu, Singapura memisahkan diri. Inggris masih kekuasaan para birokrat Inggris tetap kuat. Nah, di situ birokrasi Inggris tidak dia berkelanjutan. Nah, di Indonesia tidak ya. Di Indonesia itu tahun 50-an semua orang Belanda diusir, birokrasinya yang semula modern ya. Ada disertasi tahun 30-an saya agak lupa, di pluralis ekonomi kalau tidak salah di negara di negara Hindia Belanda gitu. Dia mengatakan bahwa tahun 30-an Hindia Belanda itu adalah negara yang sangat maju ya. Dengan birokrasi yang baik, dengan kekayaan yang luar biasa. Hanya memang agak ironis di kalangan Eropa dan Chinese population gitu. Tapi kemudian sementara yang di kalangan pribumi ya inhabitan itu yang meningkat adalah penduduk gitu. Nah, pada saat tahun 50-an kita usir semua, lalu kita ambil birokrasi itu. Kalau teman dari Malaysia mengatakan itu orang pada saat itu seperti orang Indonesia itu seperti birokrasi modern, tapi dia harus mengelola satu bangunan, satu birokrasi modern. Akhirnya terjadilah maladministrasi, malmanajemen, dan kita terpuruk untuk waktu yang lama. Oke. Nah, bagaimana kita memaknai itu? Saya ingin mengambil tulisan dari Dennis Lombard ya. Saya kira sudah membaca tentang budaya itu. Di Indonesia itu kurang lebih ada 2 kawasan ya yang diberi batas berdasarkan mutasi gitu. Nah, kurang lebih kalau kita lihat di sini Jawa, Bali itu mengalami mutasi penghinduan, pengindiaan dan pengislaman ya, karena Hindu dan Buddha di Indonesia itu satu kesatuan. Nah, yang mutasi tunggal yaitu mutasi pengislaman. Nah, apa yang bisa kita tangkap dari ini? Saya kira masih warisannya masih kita rasakan sekarang. Kurang lebih seperti ini. Jadi perilaku politik di Indonesia. Kalau Jawa, Bali itu karena mengalami mutasi ganda, ya, Hindu, Buddha, dan pengislaman, maka pola pemikirannya sinkretik. Jadi ada tulisan
dari Lohman, ya, ini tuh dipakai di Indonesia. Dia menganalisis soal Pancasila. Dia mengatakan Pancasila itu kan pikiran Soekarno yang sinkretik. Sinkretik itu menyelesaikan kontradiksi bisa memahami ketuhanan yang maha esa dengan kemanusiaan yang dua-duanya itu bertentangan secara filosofis. Gitu. Kemanusiaan itu sentris. Gitu. Kok bisa disatukan dalam pemikiran Bung Karno gitu kan? Kurang lebih begitu. Kemudian kemanusiaan yang universal itu dengan persatuan bangsa yang nasionalistik. Kok eh, dia ya dari 5 ini dia banding-bandingkan semuanya. Sebenarnya isi Pancasila itu kontradiktif semua. Tapi diselesaikan setuju dan tidak setuju juga membaca bukunya tipis dari Lohman ini. Ini sinkretik gitu. Bahkan sinkretisme ini pada masa Orde Baru itu ditambah dengan mitos. Ada istilah kesamaan siapa? Pak Jokowi ada kritik. Kalau Pancasila sakti kan mestinya lahir dulu. Pancasila nggak pernah lahir dong. Harus lahir dulu maka dibikinlah satu juta saktinya tanggal 30 tanggal 1 September gitu ya. Nah, gitu jadi cara pemahaman sinkretik dan sinkretik itu kemudian ditandai dengan pemahaman yang mistik gitu, yang magis gitu. Atau mitos maksudnya. Uh, Salah seorang guru besar dari Malaysia, Syed Hussein Nasr Al-Atas kalau saya, itu di dalam pengukuhan guru besarnya pernah mengatakan bahwa memang bukan dalam bentuk bangunan estetik, gitu, bukan dalam bentuk estetika. Ya. Jadi tidak ada candi, tidak ada tidak ada hal yang estetis, tari segala macam. Warisan Islam tuh dia saintifik dan filsafat. Tetapi dia mengatakan di kalangan di Jawa ya, perdebatan-perdebatan itu kemudian dibungkus menjadi diekspresikan menjadi bentuk langgam, lagu, bentuk kawi segala macam gitu. Sehingga pada dasarnya uh, pemikiran-pemikiran yang sangat filosofis dari Hindu itu yang dari India yang sangat sophisticated gitu yang bisa melahirkan matematika di Jawa tidak muncul gitu. Yang muncul adalah otak-atik Gato gitu. Tapi dia mengkonstruksi realitas itu berdasarkan ide gitu. Jadi pemikiran perdebatan-perdebatan ide tapi teoritis misalnya. Pertanyaannya misalnya apakah pernah orang Jawa melahirkan konsep matematik gitu atau konsep fisika? Tidak muncul gitu. Bahkan misalnya perdebatan tentang Manunggaling Kawalo Gusti itu dihabisi dengan eksekusi gitu. Karena memang menolak untuk melakukan perdebatan sofis terlalu tinggi untuk dikonsumsi oleh publik gitu ya. Itu kan Sesi Jenar itu kan problemnya karena dia menyampaikan sesuatu yang sangat filosofis di level publik gitu. Kemudian konsep di Jawa itu mengkonsentrasikan kekuasaan kepada satu titik. Tapi itu sebenarnya warisan budaya Hindu ya yang melihat bahwa kekuasaan itu memang harus terpusat pada satu raja di mana di Jawa memang kemudian dia disimbolkan ya, atau bukan dipersonifikasi sebagai dewa. Seperti entah itu dewa Siwa untuk daerah Solo Jogja maupun dewa Wisnu untuk daerah Jawa Islam ya. Dan sintetik. Sintetik ini bisa dilihat misalnya dalam ungkapan di mana di Minang ya. Adat Basandi Sara Basandi Kitabullah gitu kan. Jadi adat percampuran sintetik yang luar biasa gitu. Saya lihat di Bima juga begitu ya di Dompu kemudian di Tenggarong itu ada adat diadatkan dan adat teradatkan gitu. Dan ujung-ujungnya sama adat Basandi Sara Basandi Ketabullah dengan bahasa masing-masing. Nah, kemudian dia dari ide tapi kecenderungannya pragmatik. Jadi realitas itu didasarkan pada kebutuhan, pada uh, didasarkan pada kemanfaatan gitu ya. Dia bersifat pragmatik ya. Dan karena itu memang uh, pemikiran-pemikiran dari kebudayaan maksudnya dia tidak terlalu daki-daki gitu, tidak terlalu dan bersifat desentralistik. Kenapa bersifat desentralistik? Karena basisnya bukan kerajaan Banua di mana di Kalimantan atau misalnya Huta Marga Huta di utara di Sumatera Utara atau Marga di Sumatera Selatan atau Nagari. Intinya dia raja bersifat desentralistik. Yang misalnya di Maluku itu yang namanya Ternate Tidore, pada dasarnya kan 4 kerajaan bergabung. Nah, saya agak lupa nama. Kemudian yang namanya Makassar, Goa Makassar itu, kerajaan Goa Makassar itu gabungan dari 9 Wanua. Kemudian Bugis itu dari 7 Wanua. Maka di Makassar muncul ada Bates Salapang perwakilan dari 9 Wanua ini. Sementara di mana Bugis itu dibatasi oleh Arung Pitu'e oleh 7 Arung. Arung itu ya pemimpin kerajaan. Nah, yang kemudian
menciptakan dialektik di dalam kehidupan politik kita ya. Sayangnya memang ini tidak mampu nih. Halo? Ya. Sayangnya memang tidak mampu kita mendialektikan dua hal ini karena memang kalau kita lihat ada bangunan-bangunan hukum yang punya preferensi pada satu budaya saja. Misalnya begini, pada masa Orde Baru itu jelas preferensinya ke budaya Jawa. Nah sekarang juga kurang lebih sama. Misalnya kalau kita pemilu, ya, pemilu itu kan sering muncul istilah begini, orang luar Jawa itu jadi presiden. Kenapa? Karena memang basis pemilu itu kan berdasarkan universal suffrage, jadi one man one vote lah gitu. Dan kalau bicara tentang one man one vote, maka hampir 80 juta pemilihan gitu. Akibatnya teman-teman saudara kita di Papua, saudara kita di Aceh itu merasa tidak terlibatkan ya. Dan dinamika politik jadi. Nah di sisi lain di luar Jawa ini juga tidak berhasil mengembangkan pola karakternya sendiri-sendiri gitu karena pada akhirnya kalau kita misal lihat banyak pertambangan, tapi yang menguasai sumber daya itu adanya di Jakarta juga gitu. Sehingga kemampuan untuk mengelola untuk tampil dengan karakter sendiri itu dia tidak maksimal Jakarta. Nah, kalau saya meyakini dalam teori politik bahwa kekuasaan politik itu pada dasarnya dikendalikan oleh penguasaan sumber daya ekonomi, bukan sebaliknya gitu. Model oligarki yang muncul ya. Tidak muncul di sini nanti. Jadi ada model oligarki minoritas yang berdaya ekonomi. Ini dia punya biasa. Ya sebutlah kelompok minoritas saudara kita Tionghoa ya. Atau ada kelompok minoritas tertentu misalnya di beberapa daerah gitu. Kemudian kedua, ada yang oligarki itu partai politik atau bahkan ormas gitu. Yang ketiga ada model oligarki aparatus negara. Ini biasanya oligarki yang dikontrol oleh kekuasaan aparatus negara terutama polisi dan militer ya. Dan dia bisa mengontrol punya daya jangkau terhadap sumber daya ekonomi. Yang oligarki yang bertumpu atau berpusat pada satu keluarga utama yang dia bisa mengendalikan sumber daya politik maupun sumber daya ekonomi ya. Termasuk sekarang misalnya Pak Jokowi mulai melahirkan model oligarki seperti kita lihat sebenarnya polanya justru pola yang berasal dari Jawa Bali. Sehingga ini saya ingin memungkas ya. Saya ingat ini cerita Pak Profesor Salim Said. Jadi pada saat Ibu datang ke MPR itu dulu namanya Geraha Sabha Paripurna, Geraha apa gitu ya. Nah, salah satu ketua partai politik Buya Ismail Hasan Mutarem dari Aceh ke MPR. Ini gedungnya apa ya? Namanya tuh kita diundang ke gedung Wuri-Wuri Handayani gitu loh gitu kan. Jadi, karena susah banget menghafal bahasa Sanskrit usul Pak Salim Said sehingga saya diubah sekarang. Kalau Bapak Ibu datang ke MPR itu gak ada gedung Nusantara 1, Nusantara 2, Nusantara 3 gitu. Kalau dulu bukan begitu. Dominasi filosofi yang dari Jawa Bali itu kuat sekali gitu dan belum. Nah di sisi lain yang saya dan mode pemilihan presiden dan kepala daerah secara langsung itu adalah mode konsentris gitu. Kenapa? Karena di luar Jawa tidak ada pada dasarnya pemilihan presiden, pemilihan kepala ketika Raffles datang ke Indonesia dan dia ingin mengontrol mengontrol rakyat penduduk desa ya di Jawa itu waktu itu Jawa Tengah di Pulau Jawa, tetapi kemudian diperkenalkanlah model pemilihan langsung. Tapi yang muncul adalah reaksi yang kadang lucu gitu. Misalnya ada studi di daerah Wonosobo atau Banjarnegara ya, yang dicalonkan oleh rakyat itu orang paling bodoh gitu. Nah itu model di luar Jawa tidak ada seperti itu, tapi sekarang dipaksakan modelnya sama gitu, sehingga praktis struktur kepemimpinan luar Jawa tuh hancur. Tidak lagi sama dengan di kita. Dikhawatirkan sebenarnya ini akan melahirkan semacam semacam pemandulan terhadap aspirasi rakyat gitu, karena memang mereka tidak mengenal institusi yang dia kenal secara orisinal gitu. Kita ya tentu ini ada beberapa penyederhanaan ya, seperti Jawa Bali, luar Jawa Bali itu variannya banyak, tapi saya ingin bicara ya agar kita bisa berdiskusi dengan baik. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Operator mungkin bisa slide-nya ditutup dulu dari layar. Baik, Dr. Aidil, luar biasa paparan yang sudah kita dengarkan bersama. Sangat sistematis dimulai sejak dari paparan bagaimana dasar filosofi bangsa ini dan kekhasan dari konsep nation state kita yang memang berbeda dan khas dengan negara-negara barat.
kemudian bagaimana konsep dan makna kemerdekaan akhir abad 20 dan awal abad 21 di Indonesia dengan berbagai pergeseran dan perubahan. Nah, untuk mengembangkan, jika ada dari para peserta untuk mungkin mengembangkan diskusi atau pertanyaan, kami persilahkan baik secara langsung maupun mungkin tertulis di chat. Penanya yang sudah menuangkan di chat mungkin bisa saya bacakan. Pertama dari Saudara Arnawan Dwi Nugraha dari Banjarnegara, menanyakan bagaimana filsafat membangun masyarakat secara keseluruhan dalam konteks demokrasi politik dan sosial. Itu dari Bapak Arnawan. Kemudian berikutnya ada dari dalam konteks pemilu dengan sistem one man, one vote, one value, di mana suara tukang becak dan suara profesor sama, dalam kacamata filsafat di mana letak keadilan. Itu pertanyaan sementara yang disampaikan oleh peserta melalui chat. Barangkali ada yang mau disampaikan secara langsung, saya persilahkan untuk termin pertama ini. Mohon maaf Pak Syafrin, itu ada satu pertanyaan lagi yang belum dibacakan. Dari chat ya? Ya, ada. Ya, Pak, di atasnya Pak Sunarto dari CVS. Oke. Ya, sudah saya baca ini. Oke, ada yang terbaru ya? Ya. Oke, dari Arnawan Dinugraha. Kemudian yang tercatat baru saja masuk. Selfie dari Mas Dito kalau tidak salah ya. Oke, silakan mungkin langsung ditanggapan. Ini ada yang angkat tangan dulu, ini siapa Pak? Mas Dito. Mas Dito, silakan Mas Dito. Mas Dito. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan Mas yang diberikan. Perkenalkan, Mas saya Dito Anurogo, sedang studi S3 di Taipei Medical University, Taiwan, molekular biologi atau stem cell. Tadi sempat disinggung oleh Prof juga tentang mutasi dan varian, itu bidang saya juga, Prof. Jadi kita ada kesamaan, Prof. Begitu. Tapi yang mungkin semoga bermanfaat, yaitu yang pertama, bagaimana strategi nanti kita dapat melahirkan pemikir-pemikir berkala, karena kan di era digital ini kan salah satu tantangan terbesar adalah literasi ya yang sangat rendah, dan generasi milenial itu cenderungnya mereka ke yang e-book itu masih sangat rendah dan begitu. Dan yang kedua, ada berbagai macam tantangan, terutama ada sektoral, Prof, dan semua itu kan berujung pada rebutan kue pembangunan atau kue politik. Itu solusinya bagaimana, Prof? Saya langsung to the point aja. Jadi maksudnya budaya kepiting itu pernah ditaruh kepiting di satu ember, itu ada satu kepiting tuh berusaha naik ke atas mau keluar dari ember, maka akan dijapit kakinya oleh teman-temannya dan akhirnya kan nggak bisa keluar dari ember. Budaya kepiting tuh merepresentasikan orang-orang Indonesia yang dalam tanda kutip tidak mau diajak maju gitu. Jadi ada bonsai intelektual, budaya kepiting, sama kue politik atau kue pembangunan. Itu sampai sekarang terus terang saya belum menemukan solusi yang pasti dan efektif. Kemudian yang ketiga, ini untuk meningkatkan budaya literasi di era digital tuh efektif, komprehensif, dan istilahnya bisa pragmatis juga. Karena terus terang pemerintah sudah banyak sekali program-programnya, tetapi saya pikir itu hanya formalitas dan seremonial. Maksudnya ini media gitu, tapi belum mencapai esensi atau hakikat yang nyata gitu. Dan satu usulan saya mungkin kepada Prof. Musa, barangkali output dari pertemuan kita nanti kemudian dieditori atau dikurasi oleh para pakar begitu. Jadi mungkin dari satu para pembicaranya bisa menulis, kemudian para pesertanya yang berminat bisa dimusyawarahkan bersama. Itu jadi sebagai output nyata bahwa dari pertemuan virtual bisa melahirkan suatu buku, ya minimal buku antologi begitu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari tambahan dari Mas Dito ya, ini satu lagi masuk baru saja di chat yang di chat itu dari yang baru saja dari mana nih? Sevi Sayuko. Iya, Syafri mungkin bisa disampaikan secara langsung, Mas Syafri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Prof. Aidul Fitri Ciada Azhari SHM. Jadi bangsa kita kan dikenal dengan masyarakat yang majemuk, baik suku, agama, adat istiadat, dan antar golongan, sehingga bisa menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Beberapa negara lain kemajemukan itu menimbulkan kekacauan, bahkan perang saudara, contohnya di yang terjadi sampai saat ini Ukraina dan Rusia. Tetapi bangsa lain juga ada yang heran mengapa. Apakah ini bermula dari adanya budaya money politik sehingga pejabat yang duduk atau menjabat di pemerintahan berpikir harus mengenai modal yang dikeluarkan pada saat mencalonkan diri? Atau memang regulasi yang ada terkait pemberantasan korupsi tidak memberikan sanksi yang menimbulkan efek jerah berdasarkan tinjauan politik, filsafat politik. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam. Saya rasa sudah banyak penanya ya untuk termin pertama ini, biar nanti tidak
nanti tidak menumpuk persoalan pertanyaan terlalu banyak. Saya persilakan kepada narasumber untuk menanggapi secara langsung. Yang pertama dari Pak Mas Arnawan Dwi Nugraha dari Banjarnegara. Bagaimana filsafat membantu menyeimbangkan hak individu dengan kebutuhan masyarakat serta kalau dalam hukum itu sudah sampai pada tingkat instrumen. Setidaknya kalau kita baca pasal 33 yaitu ada yang disebut dengan pertama prinsip. Kalau dulu sering disalahpahami bahkan ketika amandemen itu sampai ada istilah ini prinsip keluarga itu kan keluarga cendana. Sebenarnya bukan seperti itu. Ini berasal dari filsafat dari Prancis sosial dari hak milik gitu. Jadi mereka dalam filsafat sosial hukum di Prancis setiap hak milik itu punya fungsi sosial. Kalau dalam kita akan mengatakan dalam hak milik kita ada hak orang lain. Gitu. Nah, fungsi sosial hak milik ini mengakibatkan dan kita sangat tergantung pada orang lain. Maka muncullah yang disebut dengan solidaritas sosial itu. Di setiap orang bisa dipisahkan satu sama lain. Nah, sebenarnya di dalam undang-undang kita tentang fungsi sosial ini sudah muncul misalnya dalam undang-undang pokok agraria, tetapi kemudian ya dalam praktek tidak begitu nampak ya. Hanya dia punya hak milik itu malah fungsi individunya yang diperbesar. Dia mengambil hak milik sosial itu. Nah, sebenarnya dalam undang-undang dasar kita pas kewargaan itu menunjukkan bahwa ketika kita bernegara bermasyarakat kita harus melihat bahwa semua bagian masyarakat atau sesama warga masyarakat ada yang harus punya solidaritas sama lain. Nah, problemnya adalah instrumen mana yang harus mengambil peran. Lalu pada ayat keduanya muncullah hak menguasai negara. Nah, hak menguasai negara itu pada dasarnya adalah untuk banyak orang ya, dan untuk kepentingan negara sendiri itu harus diambil oleh negara. Diambil alih negara supaya dia bisa didistribusikan dengan baik supaya dia untuk sektor-sektor itu tidak hanya menguntungkan distribusikan kepada sebagian pada sebanyak-banyaknya orang gitu. Tentu tidak bisa semua orang, tapi pada sebanyak-banyak orang. Ini sebenarnya bagian dari filsafat utilitarianisme ya. The greatest happiness for the greatest numbers gitu. Sebesar-besarnya kebahagiaan bagi sebesar-besarnya bagi sebesar-besarnya orang, bagi sebanyak-banyaknya orang gitu. Nah, ini yang dimiliki oleh kita ya. Jadi ada memiliki hak untuk menguasai ya. Nah, ada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah menjelaskan tentang ini. Tetapi disinilah maka demokrasi politik itu tidak, dalam artian demokrasi politik kan hanya melahirkan dibatasi oleh negara ya, yang bertugas untuk melakukan semacam counter mayoritarian ya, terhadap mayoritas politik ini agar tidak menggunakan kekuatan mayoritasnya untuk mengambil alih menguasai sumber daya ekonomi. Pada akhirnya adalah bukan cuma penguasaan sumber daya kekuasaan, tapi sumber daya ekonomi. Karena setiap kekuasaan itu butuh biaya ya, dasar politik menguasai kekuasaan dengan dorongan untuk menguasai sumber daya ekonomi. Jadi itu mengakumulasi, bagian dari akumulasi. Negara harusnya tampil ya di situ. Nah, negara itu jadi tujuan proseduralnya ya dia melaksanakan tujuan proseduralnya ya dia menciptakan keamanan, ketertiban, tapi tujuan etisnya itu lebih tinggi dari itu, kekayaan kepada sebanyak-banyaknya orang ya, agar tercipta keadilan sosial. Nah, jadi secara filosofis sebenarnya muncul peran negara. Cuma peran negara ini kan ini di Taipei ya. Kalau terlalu dominan juga buruk sekali ya. Di dalam konsep saya tidak tahu persis apakah seperti tertulis ya. Misalnya di negara hak properti pribadi itu kan tidak ada, hak milik pribadi tidak ada. Jadi negara tanah itu dikuasai negara kecuali ya kelompok nelayan itu boleh menguasai, pribadi tidak boleh. Negara pribadi hanya boleh misalnya menggunakan hak pakai lah pada bangunan atau tanah gitu. Ya, kalau di kita tidak sepenuhnya tidak seperti itu. Nah, disitulah, tapi tidak berarti peran negara ini menghilangkan peran keluarga. Ini penting juga ya. Di dalam Universal Declaration of Human Rights itu ada artikel pada natural and fundamental unit of society. Jadi unit masyarakat yang paling alamiah dan fundamental, dan dia must be entitled by society and state to get protection. Jadi untuk masyarakat. Kenapa penting ya? Karena ini sebenarnya berawal dari filsafat Hegel. Hegel itu kan begini. Hegel itu berbeda dengan misalnya Roskopon yang melihat bahwa bangunan terbawah itu adalah bangsa gitu ya.
Nah, kemudian kalau jadi individu yang kemudian dia menjadi basis dari masyarakat yang lalu melahirkan one man one food itu. Nah, kalau Rousseau kan tidak mengenal one man one food, jadi dia harus menjadi satu kesatuan saja. Nah, kalau bukan bangsa, bukan kesatuan, bukan komunitas bangsa, bukan juga individu, tapi kelompok sosial. Nah, kelompok-kelompok sosial yang kemudian kelompok sosial ini, jadi basis terbawah itu keluarga. Nah, keluarga ini dia mengajarkan moralitas. Ya. Kemudian moralitas ini membentuk keluarga ini membentuk apa yang disebut dengan Burgergesellschaft. Itu kemudian melahirkan apa yang dia kenal sebagai Sittlichkeit. Sittlichkeit itu etika bersama, etika sosial gitu. Nah, etika sosial yang kemudian mewujud dalam basisnya keluarga. Nah, sehingga kalau kita lihat ya, dalam konstruksi Hegel, negara itu harus berbasis keluarga. Nah, dengan keluarga ini maka politik itu tidak hari-hari ya, yang dikenal sebagai kebutuhan sosial ekonomi gitu. Keluarga kan tidak bicara politik, tidak bicara ini. Keluarga kan bicara tentang bagaimana sekolah, bagaimana diadopsi oleh para pendiri negara kita dulu disebut dengan golongan ekonomi itu ya. Utusan golongan, ya, utusan golongan. Jadi kalau bangunan ekonomi, bangunan negara kita dulu, ini mungkin tidak banyak yang tahu. Satu, anggota DPR. Anggota DPR itu dia perwujudan dari teori Roskopun sebenarnya. One man one food itu kan dasarnya bahwa politik maka muncullah one man one food. Kemudian kedua, ada utusan daerah. Utusan daerah itu karena memang negara itu dibangun oleh daerah-daerah, maka muncullah utusan daerah. Tapi kemudian yang ketiga ada utusan golongan, utusan Gesellschaft. Kalau kita terjemahkan sekarang sebenarnya masyarakat sipil. Bergerak itu kan sipil. Gesellschaft itu masyarakat sipil. Nah, masyarakat sipil ini terwakili. PR itu kepentingan politik, partai gitu. Kalau kepentingan utusan golongan itu kepentingan regional, daerah. Nah, kalau kepentingan utusan golongan ini adalah kepentingan sosial ekonomi kehidupan sehari di dalam amandemen. Sehingga memang kalau saya lihat sekarang ya, yang lebih dominan itu adalah teori filsafat yang disebut konsensus filsafat konsensus kan begini, bangunan dia berpikir bahwa manusia itu pada dasarnya baik. Nah, dia lahir suci. Ya. Nah, kebaikan dan kesucian manusia ini harus dilindungi. Siapa yang melindungi? Yang melindungi adalah pemerintah. Siapa yang bisa melindungi kebaikan manusia? Yaitu pemerintah yang dipilih oleh orang baik. Ya. Dipilih orang baik. Pemerintah yang dibentuk berdasarkan persetujuan orang-orang baik. Maka muncullah konsep consent. Kalau membaca dalam deklarasi, maka muncul persetujuan. Bagaimana cara mewujudkan persetujuan? Pemilu. One man one food. Sederhana saja gitu. Jadi pemilu gitu. Nah, di kita akhirnya yang muncul adalah kepentingan individu. Nah, di kita saya kira upaya menyeimbangkan antara kebutuhan antara politik individu. Cuma sayang, jujur saja, setelah amandemen kita bangunan demokrasi kita lebih banyak bangunan elektoral, ya, bangunan demokrasi elektoral, yaitu 5 tahun sibuk dengan pemilu. Ya. Bahkan kita nih tahun 2024 itu kan 2 kali pemilu. Ya. Pemilu yang sudah digabung antara Pilpres dan Pileg. Ya. Pilpres, pemilihan Pileg itu DPR Februari, 14 Februari. Saya masih ingat karena itu hari Valentine. Dan nanti November. Nah, tergantung November nih. Kalau misalnya Kaisang mau maju ke Depok, berarti geser ini. Sebelum Oktober, sudah ada presiden baru. Nah, kalau ada presiden baru kan agak repot juga nih Kaisang untuk bisa maju sebagai wali kota Depok gitu. Digeser ke September karena Oktober tanggal 20 tuh harus sudah dilantik presiden baru. Pak Jokowi kan tidak menjadi presiden lagi. Nah, kalau sudah tidak menjadi presiden, kemudian terpilih yang oposisinya agak begitulah ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari Pak ini Sevi Esa Yugo ya. Yeah. Oke. Jadi saya juga kadang kalau ditanya teman-teman dari luar bingung juga menjelaskan kenapa Indonesia bisa bersatu gitu. Pancasila segala macam. Tapi kalau kita mencoba memahami sejarah sebenarnya Indonesia ini kan negara kepulauan ya. Negara kepulauan dan pulau-pulau di laut di Indonesia itu kan sebenarnya seperti dia tuh kayak perekat gitu. Jadi pendeknya begini. Karena kita pantai. Misalnya Lampung, ini kebetulan ada Lampung di sini dan Merak ya, dan Banten. Kemudian Kepri dari Riau dan Malaka gitu. Kemudian dari Jakarta dengan Pontianak, Jawa Timur itu dengan Kalimantan Timur. Nah, lama-lama pola interaksi transaksi perdagangan seperti ini membentuk satu kebutuhan bersama ya yang tidak memungkinkan konflik terjadi. Tidak mungkin konflik dalam ya. Misalnya antara Goa, Bugis dan Toraja. Goa itu
barangkali itu tipikal yang mungkin dalam tanda kutip ya, memaksa orang Islam, orang lain untuk masuk Islam dengan cara kekerasan gitu. Nah, jadi dia menyerang Bugis, ya, berhasil, dan Palaka itu. Arung Palaka itu akhirnya lari ke Buton, ya, dan di Buton itu dia tinggal di dalam satu gua, ya. Kemudian Hasanuddin sehingga saya datang ke Sultan Buton dan minta Arung Palaka. Arung Palaka tidak, kalau Arung Palaka menginjakkan kaki di tanah Buton, saya tangkap. Nah, memang Arung Palaka tidak pernah menginjakkan kaki di tanah Buton karena dia tinggal di dalam gua di benteng. Itu kalau Bapak itu karang, ya, dan dia itu bukan tanah gitu. Jadi memang tidak pernah menginjak tanah dan tidak pernah diserahkan ke Pak Hasanuddin itu. Nah, orang Bugis akhirnya menjadi Islam, dipaksa, ya kan? Orang Toraja menolak. Toraja meminta bantuan ke Belanda, maka mereka menjadi Kristen, ya, dan berhasil melawan Bugis. Tapi ada orang Rongkong namanya, mungkin tidak banyak yang tahu orang Rongkong itu di daerah Luwu Utara, ya, yang dia dipaksa jadi Islam itu oleh Solo, namanya Kahar Mujakar. Jadi saya ketemu dengan orang Rongkong, Pak, kami ini dulu ya dipaksa melalui DI itu, pokoknya harus Islam, sampai baca Quran segala macam, harus Islam. Kalau tidak dibunuh gitu. Jadi polanya pola Makassar itu. Tapi kalau keluar tidak gitu. Ke pantai tidak, mereka melakukan perdagangan. Jadi saya lihat hanya sebagian kecil yang melakukan invasi seperti Minang ke arah Tapanuli, tapi yang lain sebenarnya itu di darat. Jadi itu boleh dikata di pedalaman. Kalau di antar pantai tidak terjadi. Nah, ini yang saya menangkap ya, integrasi sosial yang pragmatik, gitu. Maksudnya berdasarkan kebutuhan. Nah, di dalam transaksi seperti itu ya, pasarnya itu bahasa Melayu. Nah, bahasa Melayu ini ya yang menarik, para pelaku pasar itu kan kebanyakan Muslim. Karena itu bahasa Melayu itu banyak mengadopsi bahasa Arab. Sehingga kalau saya sering menjelaskan, warisan umat Islam terbesar di Indonesia itu bahasa Indonesia itu, ya, bahasa bersama itu yang menyatukan itu. Sehingga kalau Bapak Ibu datang misalnya ke Papua, ke pantai-pantai di Papua atau di Maluku itu, ya mereka bisa berkomunikasi sebagaimana kita. Saya cenderung melihat bahwa pertama ya, itu ada yang menyatukan kita tuh soal ekonomi yang sudah berabad-abad, hampir 2000 tahun saya kira ya, menyatukan kita, kebutuhan ekonomi antar ekonomi itu, kemudian muncullah bahasa. Nah, soal undang-undang dasar, Pancasila itu hanya memperkuat saja. Ya. Jadi disitulah, nah soal umat Islam, saya agak lupa ada istilah siapa ya, yang mengatakan Islam di Indonesia itu istilahnya begini, toleran but kan beda. Ya. Karena toleran itu karena terbiasa dengan pola perdagangan, ya, pola perdagangan. Karena saya lihat semakin ke dalam, misalnya di Jawa ya, semakin ke dalam itu semakin lemah, semakin rendah, dan potensi konflik semakin besar. Karena itu rata-rata konflik di pedalaman, bukan di pesisir gitu. Nah, itu yang menurut pendapat saya secara hukum ya, secara sosiologi hukum sebenarnya ada fungsi pengadilan sebenarnya yang paling jelas. Ya, misalnya begini, kita boleh konflik soal pilpres ya. Tapi ketika hadir Mahkamah Konstitusi, lembaga yang dituju ya untuk menyelesaikan konflik, dan di banyak tempat. Di dalam kehidupan teori dari Max Weber itu mengatakan bahwa pengadilan dan memiliki fungsi integratif karena dia menggunakan satu aturan untuk seluruh masyarakat yang berbeda. Dan di kita saya kira sama ya. Nah, soal kekacauan alhamdulillah sekarang tidak terjadi ya. Ya sedikit lah. Budaya money politik itu tidak baru muncul belakangan. Ya. Kalau tahun 50, saya menduga sebenarnya korupsi itu muncul ketika birokrasi kita melemah atau ambruk pada saat orang Belanda diusir. Jadi tahun 50-an, yang maupun birokrasi dan pengertian administrasi bisnis ya, di perkebunan, di perusahaan-perusahaan multinasional, corporation itu kebanyakan orang Belanda. Mereka sudah tingkat manajerial atau administratornya sudah sangat tinggi. Gitu. Nah, pada saat diusir, lalu diganti oleh orang kita. Ambruk perusahaan perkebunan yang ekspor-impor, kemudian ditangani oleh seseorang yang mungkin lulusan SMA atau SMP, tapi dia punya jasa di dalam perang gerilya. Lalu diberikannya jabatan itu. Nah, kita tahu situasi politik zaman yang disebut oleh Buku sebagai dualisme ekonomi. Jadi, untuk ekonomi industri itu dikuasai oleh Eropa dan Tionghoa. Ya, sementara untuk ekonomi tradisional, agraris itu dibiarkan oleh pribumi. Orang pribumi, dia dengan orang Eropa. Kalau bisnis sama pribumi, biasanya beli hasil bumi saja. Nah, pada saat orang Eropa diusir, orang Tionghoa yang biasa bisnis dengan orang Eropa ini, dia mendapati orang pribumi yang tingkat administrasinya, tingkat manajer angpau, disogok. Gitu. Dari situlah Bung Hatta mengatakan tahun 50, korupsi itu menjadi budaya. Karena muncul fenomena angpau itu, lama-lama ya biasa kita dengan pola itu.
Ya. Dan kalau saya perhatikan misalnya baru belakangan saja perkebunan itu muncul dan kalah juga oleh Gulaku ya dari Lampung itu. Jadi ini sudah merosot ya, terutama sejak tahun 50. Nah, kalau akar kulturalnya memang dari akar kultural feodalisme kita. Tapi itu saya kira bukannya di Malaysia yang feodalismenya masih kuat, tapi birokrasinya modern tetap tidak terjadi korupsi seperti di kita. Gitu. Di negara-negara, kalau kita bicara bahwa feodalisme menjadi akar dari korupsi, Inggris itu mempertahankan aristokrasi. Kemudian negara-negara, semua negara Skandinavia itu kan kerajaan. Swedia negara terbaik, Jepang itu kerajaan. Gitu. Jadi tidak ada, bukan karena feodalisme, tapi karena kita menghancurkan birokrasi warisan Belanda. Dan memang kita tidak punya pengalaman mengelola birokrasi. Ya. Tidak punya pengalaman. Saya masih ingat kalau sekarang CEO apa gitu ya, mengelola perkebunan. Dia tidak bisa baca tulis begitu ya, karena dia dapat bintang gerilya saja. Coba bayangkan betapa padahal terjadi kemerosotan ekonomi dan seterusnya. Dan saya tadi sebutkan kalau mau jujur ya, kebetulan saya menggeluti terakhir saya menyusun semacam assessment center di Komisi Yudisial. Kita baru sadar bahwa kompetensi ya, yang menjadi basis proses bagi pembentukan meritokrasi itu baru masuk ke dalam undang-undang kita tahun 2014. Bayangkan, di dalam undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, baru tahun 2014. Kayak kita bandingkan dengan Malaysia dengan birokrasi Inggris dan sangat baik. Atau misalnya Jepang itu tahun 1748 ketika dia mengambil model meritokrasi Jerman gitu. Jadi ya kita barulah. Maka saya berbasis kompetensi itu baru sadar ternyata baru kita ya. Apalagi model assessment center. Assessment center itu model seleksi berbasis pada kompetensi. Di Indonesia tahun 93 mulai dengan Telkom ya, beberapa BUMN, tapi baru masuk tahun 2014 di birokrasi ya. Dan saya terapkan di Komisi Yudisial tahun 2020. Luar biasa, kita tertinggal jauh sekali gitu. Jadi korupsi itu sistem birokrasi berbasis meritokrasi karena memang kita menghancurkan warisan birokrasi modern. Dan kita dulu zaman Belanda itu ada dua model birokrasi, dua model administrasi. Yang pertama ya, Binnenland Bestuur itu birokrasi yang dipegang oleh Belanda. Ada yang disebut Inland Bestuur. Inland Bestuur itu dipegang oleh para bupati, bupati, kemudian wadana begitu yang dia tradisional saja. Asal bisa nulis bisa menjadi itu gitu. Bisa menjadi Inland Bestuur. Nah, Binnenland Bestuur kita hancurkan, diganti oleh Inland Bestuur. Hasilnya ya itulah ya, kalau dalam agama tunggulah kehancurannya bila sesuatu diserahkan kepada bukan ahlinya. Dan Bu Indonesia ini. Tapi teman-teman di Malaysia setelah saya ceritakan, mereka sebenarnya melihat oke lah Indonesia mengalami keterlambatan, tapi mungkin lebih otentik gitu. Nanti kita akan melahirkan pemerintah yang lebih otentik, pemerintah yang lebih ya otentik dan pengertian dari feodalisme juga gitu. Tapi lahir dari proses evolusi di kita sendiri. Baik. Kemudian soal one man one vote ini ya ini memang kelemahannya itu Pak, tapi sebenarnya kehadiran Mahkamah Konstitusi adalah salah satu bagian dari upaya untuk mereduksi itu ya, atau penegakan hukum secara sebenarnya ada model yang saya sebutkan tadi, model utusan golongan ya. Sayangnya sekarang tidak ada karena utusan golongan itu memungkinkan seperti Pak Musa bisa masuk MPR gitu ya, kemudian tokoh yang mungkin. Ya, kalau dia tidak punya uang, ya wassalam, dia tinggal di luar saja gitu. Sehebat-hebatnya tokoh Muhammadiyah kalau tidak punya uang ya tidak bisa apa-apa gitu. Tidak bisa muncul ke legislatif gitu. Nah, saya kira one man vote memang ya tidak adil ya, makanya kemudian di beberapa negara seperti di Amerika kemudian mengembangkan bukan one man vote saja, tapi di sana ada senat. Nah, senat ini tidak dipilih secara one man vote ya. Kurang lebih parlemen di tingkat negara bagian. Jadi ada dua. Ada yang dipilih langsung oleh rakyat, ada yang dipilih lewat ini ya, lewat state legislator, dan presiden di sana juga lebih variatif gitu ya. Saya baca di dalam semacam framers intent ya, jadi kehendak para perumusnya gitu. Konstitusi Amerika itu kenapa bisa berbeda-beda? Salah satu maksudnya itu tadi untuk mereduksi one man one vote. Kemudian kedua, pendiri negara Amerika ini 13 orang semuanya kapitalis. Dalam pengertian kalau ada istilahnya the biggest bondholders ya, pemilik saham besar, paling luas waktu itu. Jadi dia paling kaya kan, itu jadi presiden. Nah, tapi dia sadar kalau model pemilihan itu one man one vote saja, maka yang menang adalah para pengusaha ini. Maka dibuatlah variasinya berbeda. Jadi ada yang dipilih oleh electoral college sehingga tidak bisa menguasai semuanya lah gitu ya. Karena variasi berbeda-beda gitu.
Nah, cuma di kita luar biasa, tiba-tiba ada pemilu serentak. Belok besok itu presiden, DPR, DPRD, DPD. Saya cuma bilang ini wah nih, presiden mana? Presiden dapat, DPD dapat, DPR dapat gitu kan. Jadi murah betul di Indonesia nih. Nah, kalau di Amerika dan masa jabatan juga berbeda ya. Di Amerika kan kalau masa jabatan DPR itu 2-3 tahun, presiden 4 tahun itu. Yang seumur hidup itu hanya hakim federal saja. Jadi ya tidak adil ya. Cuma kalau saya melihatnya harus variatif gitu ya. Jadi kita sudah ada variasinya seperti one vote. Saya kemarin di MPR mengusulkan ya dipilih oleh tidak one man one vote, tapi ada mekanisme lain lah gitu. Dan saya kira utusan golongan tetap diperlukan ya. Karena begini, Indonesia ini barangkali masyarakat sipil yang kuat. Satu lagi Turki ya. Pak Musa ini dari Turki ya? Bukan ya? Turki ya Pak? Dari Turki ya seingat saya. Jadi di Turki itu salah satu yang membuat dia bisa mengembangkan kehidupan demokrasi, masyarakat sipilnya relatif kuat, sama dengan di Indonesia. Nah, cuma persoalannya masyarakat sipilnya kan tidak terwakili. Siapa yang mewakili Muhammadiyah? Siapa yang mewakili NU? Siapa yang mewakili kelompok-kelompok bergerselsaf ini diwakili melalui utusan golongan. Nah, ini sebenarnya untuk mereduksi one man one vote ini. Saya lebih suka one person one vote karena man ini nanti woman-nya nggak terlibat ini. Ya. Ini bias gender sebenarnya one man one vote itu. Kemudian apalagi ini sudah rasanya ya sudah. Oh ya ada tadi Mas Dito ya. Ya saya kira pemikiran punktual ya kepada ini karena saya pernah ngobrol bertiga ya tapi sebelum Pak Jokowi jadi presiden dia masih mencalonkan jadi gubernur. Saya, Pak Ganjar, Pak Jokowi ngobrol bertiga saja gitu. Karno. Ya karena bapak saya penggemar Bung Karno. Buku Bung Karno banyak banget di rumah. Kelas 6 itu saya sudah selesai buku Penyambung Lidah Rakyat. Karena memang cerita Bung Karno kan kayak dongeng. Nah, kemudian Pak Ganjar nih bagus juga karena dia kan GMNI ya. Nah, Pak Jokowi itu agak cuma bengong, cuma bilang, "Wah, Pak Aidul nih bacaan Bung Karno-nya semuanya kuat juga." Iya dong Pak, saya tahu gitu, pemikiran Bung Karno. Padahal dia mencalonkan diri dari lingkungan itu. Dia tidak tahu persis, apalagi yang lain gitu yang tidak punya ini. Padahal pemikiran Bung Karno luar biasa dan saya sering bicara di Muhammadiyah tuh majalah tablik gitu. Jadi Bung Karno ini ya, kalau saya menyebut sebagai bapak peradilan agama. Karena lembaga peradilan agama itu muncul di dalam undang-undang itu pertama kali dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 64 atau Nomor 19 tahun 64. Muncul lingkungan peradilan itu ada 4. Pada tata usaha negara dan militer. Sebelumnya tidak ada. Dan sebelumnya orang cenderung hampir semua sarjana hukum atau mayoritas itu ingin membubarkan peradilan agama. Nah, ternyata Bung Karno lah yang menjadi dari peradilan umumnya. Lalu diperkuat oleh Pak Harto dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 74. Lalu Pak Harto dengan powernya dia mendukung pembentukan pengadilan agama dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 89. Nah, kita tahu lalu masuk di dalam amandemen. Setelah itu posisinya menjadi tambah kuat, muncul Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 seingat saya tentang peradilan agama. Jadi makin kuat. Tapi siapa yang tahu kalau Bung Karno itu adalah pejuang pengadilan agama? Nggak ada. Nah, saya kira saya mungkin karena dari Muhammadiyah, saya bilang ke Muhammadiyah penting juga untuk mengenalkan pemikiran-pemikiran itu. Problemnya adalah pertama buku-buku Bung Karno juga susah ditemui. Buku aktual yang memudahkan untuk diakses itu lebih mudah. Jadi memang harus ada effort khusus untuk mengenalkan pemikiran ini ya. Karena memang saya kira tingkat literasi kita memang relatif rendah. Tapi saya ingat di Malaysia misalnya itu yang namanya pemikiran Natsir itu dibaca betul. Tapi memang kuat gitu, dibandingkan Indonesia. Nah, bagaimana caranya? Ya kalau untuk saya begini Mas. Mungkin sudah dilakukan, saya tidak tahu di tingkat SD. Kalau di negara-negara, saya mungkin di Taipei juga sama. Ya. Biasanya mulai dari SD itu orang siswa itu kan diminta membaca. Kalau saya seperti di Malaysia itu, dia harus membaca buku novel. Ya. Jadi saya pernah kedatangan satu wartawan dari Malaysia ngajak ke rumahnya siapa yang penulis Rumah Kaca itu, aku lupa. Yang Lekra, novelis Lekra itu. Siapa? Lekra komunis. Iya betul si artis saya suka lupa. Nah, dia kan bahkan sempat dinominasikan Nobel itu kan. Pramudia. Saya bilang begini sama teman dari dia wartawan, dia tuh komunis. Ya, memang dia komunis, dia menyebut komunis. Tapi di kami bukunya dibaca. Nah, di kita kan tidak ya. Sudah. Jadi kita tidak menghargai. Kita memang literasi tradisi membaca itu tidak dimulai dari SD.
karena memang beban SD juga saya kira berat sekali sekarang. Jadi mungkin ini perubahan besar lah, Mas Dito, karena memang tingkat literasi kita rendah sekali. Apalagi harus membaca buku-buku Bung Karno yang sebenarnya menarik, ya, buku-buku Tan Malaka yang sebenarnya menarik. Hanya mungkin harus modelnya ya sekarang lewat virtual yang lebih aplikatif, lebih simulatual gitu, sehingga diklik ke sini bisa tahu ke sana dan seterusnya. Nah, kemudian soal rebutan kue politik nih, ya fenomena ini sebenarnya muncul kalau mau jujur setelah reformasi, ya, terutama semakin luas setelah reformasi. Karena memang biaya politik kita tinggi sekali. Kalau mau dikatakan sistem pemilu langsung itu di kita salah satu sisi sangat baik karena mendorong kedaulatan rakyat, ya. Tetapi yang menjadi problem adalah pemilu langsung itu kemudian diterapkan untuk pilkada. Nah, sebenarnya dalam desain awalnya dalam Undang-Undang Dasar pasal 18 ayat 4 itu disebutkan gubernur, wali kota, pemerintahan daerah gitu, dipilih secara demokratis, tidak langsung, dipilih secara demokratis. Nah, tapi para legislator waktu pada tahun 2004 ya, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 seingat saya, dia mengubah pemilihan dari demokratis menjadi pemilihan langsung dengan Mahkamah Konstitusi diperkuat. Sehingga ini ada produk Mahkamah Konstitusi. Akhirnya Mahkamah Konstitusi kerepotan juga karena kalau secara konstruksi undang-undang dasarnya, konstitusi kita, pemilihan kepala daerah itu bukan pemilu karena dia ada di bagian daerah gitu. Jadi dia bukan bagian pemilu karena konstruksi kita kepala daerah itu adalah bagian dari eksekutif. Dan eksekutif itu yang dipilih hanya boleh presiden saja, ya. Dipilih secara langsung, yang lain teori otonomi daerah masih dijelaskan agak panjang, tapi kurang lebih begitulah. Nah, akhirnya ya muncullah biaya politik yang semakin tinggi karena di daerah ya kita tahu persaingan juga bukan persaingan politik biasa, dia persaingan antara kita datang misalnya ke Maluku Utara tuh ketahuan suku ini di daerah-daerah itu, keluarga ini. Jadi dia sudah prestise, bukan pemilih bahkan patrimonial gitu. Dan itu kalau dia patrimonial maka si pemimpin utama dia harus membiayai sebanyak mungkin, memberi makan sebanyak mungkin. Persis seperti pemilihan kepala gitu. Karena ya ini mekanisme pasar saja. Kemudian kedua, ini yang kemarin muncul di dalam perdebatan sistem terbuka dan tertutup. MK itu memutuskan nomor 22 putusan MK 22 tahun 2004 ya, tahun 2008, dia mengatakan bahwa pemilu itu tidak diperhitungkan oleh MK waktu itu. Pemilu terbukanya kan mengundang orang individu atau bahkan investor politik gitu untuk mencalonkan orang atau mencalonkan diri gitu, dengan berbekal kekuatan finansial. Karena kan partai lain tapi melawan di dalam partai juga. Jadi ada kanibalisme di dalam partai, melawan partai, sesama partai itu. Nah, muncul makin mahal dan ya mekanisme pasar politik yang begitu. Tapi kita katakan ya memang harusnya dimulai dengan semacam konvensi partai. Jadi tidak sembarang orang datang bawa uang banyak gitu, saya mencalonkan diri. Oke, konvensi dari bawah. Ya, dari bawah ya. Jadi ada proses kaderisasi, proses konvensi pemilihan dari bawah, sehingga yang muncul itu tidak berdasarkan kepentingan uang, memang berdasarkan dukungan publik masing-masing partai. Nah, jadi pada akhirnya pada satu titik persoalannya, tapi ini meluas ya. Satu, pada sistem pemilihan kita yang memang mendorong pada transaksi politik berbasis uang. Kemudian kedua, ya, tadi saya menyebutkan di partai itu yang muncul ada oligarki gitu. Jadi partai yang harusnya adalah cerminan dari kedaulatan rakyat, di mana anggota itu punya kewenangan penuh, tunduk dia pada ketua. Ketemu Pak Mahfud mengatakan kan harus ketua gitu kan. Ya memang faktanya begitu gitu. Faktanya begitu semua partai. Dan itu menunjukkan bahwa oligarki partai sangat kuat. Nah, ini artinya ada persoalan tradisional, bahkan mungkin keluarga gitu. Partai keluarga, dan dia tidak dibangun oleh manajemen yang modern yang berbasis pada meritokrasi, pada seleksi rasional gitu, pada pola-pola. Dan dampak lanjutannya seperti money politik itu saya kira itu ini saja dampak lanjutannya. Nah, bagaimana dengan penegakan hukum ya? Begini, penegakan hukum itu tidak kuat. Nah, problem kita kan budaya hukum yang menjadi atmosfer dari penegakan hukum ini juga lemah. Misalnya begini, seharusnya misalnya soal money politik, silakan dilaporkan kepada Bawaslu, nanti Bawaslu ke Gakum ya, lalu ke polisi. Kan begini. Bagaimana kalau yang money politics ini diberikan bukan oleh peserta dan dilakukan di luar masa kampanye?
Nah, pengalaman saya dulu nggak bisa diadili, nggak bisa ditindaklanjuti itu. Pertama, lah ini kan bukan kampanye. Yang menyerahkan, bukan peserta. Apa-apa. Jadi ada kendala ini juga. Nah, lalu di kalangan aparat juga memang atmosfernya tadi itu ya, korup. Nah, di banyak daerah ya, seperti taruhlah misalnya di mana di Papua misalnya, itu modelnya lain lagi. Kan di sana model noken pemilihan melalui model noken. Jadi noken itu nanti para anggota sukunya nanti masukkan ke dalam noken, keranjang noken, lalu nanti, nah ini biasanya terjadi, dicoblos semuanya oleh kepala suku. Cuma begini Mas, kalau saya melihat ya, lepas dari apapun, kita ini punya masalah dengan pemilu, tapi pemilu di Indonesia itu tidak pernah menciptakan destabilisasi sosial. Satu sisi bisa bersyukur. Saya tahun 99 itu menjadi Panwaslu di Provinsi Jawa Tengah. Waktu itu isunya adalah perpecahan Indonesia, karena ada kasus mafia itu mengadakan pemilu lalu pecah menjadi 5. Saya udah khawatir waktu itu, akhirnya kita terutama Jawa Tengah. Jawa Tengah ini kan sumbunya pendek semua ini, apalagi udah di Solo, ya, di kita aja meledak gitu kan. Nah, ternyata pada hari hanya kita oleh publik itu bukan peristiwa politik, tapi peristiwa budaya, kenduri. Jadi orang tuh datang pagi-pagi mandi, berdandan, dan orang kalau tidak datang ke pemilu malu. Jadi ini peristiwa kultural gitu, bukan peristiwa politik. Nah, yang malu tuh satu RT gitu. Jadi unik di Indonesia nih. Saya baru sadar, oh iya, itu akibatnya pemilu kita tidak pernah menciptakan disintegrasi sosial, bahkan bisa jadi mengekspresikan politiknya gitu dalam satu lingkungan komunal secara terbuka, bahkan secara terbuka, karena diketahui si anu partai ini, si anu partai ini diketahui gitu. Dan akhirnya menciptakan semacam toleransi untuk konteks Islam tuh toleran but not liberal gitu. Dan itulah Indonesia ya. Kita satu sisi wajib bersyukur lah soal itu. Jadi sampai sekarang saya meyakini salah satu fungsi dari pemilu itu justru integrasi. Integrasi dalam proses integrasi nasional itu ada itu tadi. Termasuk misalnya kalau Pilpres misalnya diselesaikan lewat satu pintu yaitu MK. Ya. Orang boleh tidak suka curang segala macam, tapi diterima juga gitu kan. Jadi baik, saya kira itu ya, agak panjang juga. Baik, terima kasih Pak Dr. Aidil. Saya kira dari seluruh penjelasan menjawab seluruh penanya, kita semua bisa mendengar. Sebetulnya sepanjang, tapi sayang sekali kita dibatasi oleh panitia hingga pukul 11.30 dan ini tersisa waktu hingga 1 menit, Prof. Jadi termin berikutnya, karena ini Batch 5 ini nanti juga akan dilanjutkan pada episode berikutnya minggu depan dengan narasumber tim yang lain, sehingga nanti teks chatting di sini juga ada beberapa peserta yang berkomentar, diantaranya Mas Dito menulis beberapa paragraf di situ tanggapi tentang bukunya Pram ya tadi ya dan lain sebagainya. Nah, saya tidak menyimpulkan secara detail dari apa yang disampaikan oleh narasumber, apa yang disampaikan oleh Fran Magnisuseno mengatakan bahwa Indonesia adalah the invisible state, the impossible state, sebuah Arab dengan satu bangsa terpecah-pecah menjadi beberapa negara, Eropa satu bangsa terpecah-pecah jadi beberapa negara, dan kita ini berbangsa-bangsa tetapi jadi satu negara dengan negara archipelago menjadi NKRI. Itu sebuah mungkin bagi serta Indonesia yang tadi dikemukakan oleh narasumber dengan sangat baik, dirunut sejak dari sejarahnya, ontologi dan epistemologi sejak dari dalam konteks kapasitas beliau sebagai ahli hukum menjelaskan bagaimana proses hukum di Indonesia hingga hari ini, termasuk fenomena yang muncul tentang korupsi dan lain sebagainya. Saya kira demikian, saya sebagai moderator pagi hari ini mendampingi Bapak Ibu semuanya. Saya atas nama pribadi kurang lebih ada yang kurang berkenan. Selamat kepada narasumber, kepada pembina SBIMA dan seluruh peserta. Kita jumpa lagi dengan narasumber berikutnya. Terima kasih. Saya Saiful Zuri. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Aidil Fitri dan juga Pak Saifuddin selaku moderator. Luar biasa sekali materi hari ini. Alhamdulillah, ini terasa atau tidak terasa, memang sudah waktu menunjukkan jam 11, misalnya akan berakhir begini. Tapi untuk pertemuan depan, insya Allah pertemuan lagi untuk Bapak Ibu sekalian, untuk bisa join lagi di reminder terus. Nanti insya Allah kalau dia juga akan mumpung di kelas pertama hari itu akan absensi Bapak Ibu sekalian. Nanti kami selakin selanjutnya
Nanti Bapak Ibu sekalian diharapkan untuk bisa memberikan review terkait materi oleh Bapak sekalian dari pertemuan pertama hingga pertemuan kelima. Jadi boleh bebas, boleh semuanya direview menurut Bapak Ibu sekalian penting atau apa itu boleh juga ditambah argumentasi ataupun ketikan lain yang terkait juga boleh. Nanti diminta untuk mengirimkan di akhir kelas, jadi pertemuan kelima gitu, mengirim tersebut. Jadi nanti ketika sudah semua dilengkapi kelas, dan sudah dikirim, insya Allah nanti seperti yang kami terakhir akan diberikan sertifikat gitu. Dan sedikit menanggapi saran dari Bapak Dito, output terkait buku antologi itu ya Pak. Itu kalau Bapak Ibu sekalian mungkin yang belum tahu atau yang sudah tahu ya karena sudah ada yang dari batch 4 mengikuti. Jadi memang sudah ada rencana tuh atau ya dari output adanya Sekolah Filsafat Islam Usaha Asy'ari ini. Tapi karena satu dan lain hal bisa dilaksanakan di batch yang lalu. Lalu nanti atas dukungan dan kerjasama Bapak Ibu sekalian, semoga di batch ini bisa dilakukan kembali oleh tim dan itu sih kurang lebih Bapak Ibu. Terima kasih dari sebelum kita log out mungkin Bapak Ibu sekalian kamera terlebih dahulu akan menyaksikan dulu temuan pertama hari ini bersama Prof. Aidul Fitri. Langsung dari Rara ada yang screenshot ya. Ayu boleh ikut bantu screenshot 1, 2, 3. Baik, satu kali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum ya. Saya pamit. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Musa, saya pamit Pak Musa. Ya. Assalamualaikum. Masih ditutup. Ya. Oke, belum Prof. Baik, Bapak Ibu kalian diperbolehkan untuk live kalau ada yang baik Kakak, terima kasih Kakak, sehat selalu. Assalamualaikum.